Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saat Jokowi diwawancarai oleh Najwa Shihab ya soal bagaimana dirinya diadili oleh rakyatnya. Terus kemudian ditanyakan masalah soal partai perorangan. Agak lucu sih sebenarnya. Ketika Jokowi begitu kan ya ditanya masalah partai perorangan, ya Jokowi mengatakan masih mematangkan itu. Jangan-jangan Jokowi akan membuat partai baru. Ya, para pemuja-pemujanya padahal sudah pecah kongsi, bro. Dalam wawancara ini, ya, Najwa Shihab mempertanyakan, Pak, bagaimana perkembangan ya soal partai perorangan yang disampaikan beberapa bulan yang lalu. Jokowi mengatakan begitu kan ya, akan mempertimbangkan, masih ya dimatangkan. Nah, pertanyaan ini pertanyaan jebakan lagi bagi seorang Jokowi di situ begitu kan. Nampaknya begitu kan, nampaknya dengan adanya seperti ini maka Jokowi terjebak dengan pernyataan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh Najwa Shihab. Akhirnya apa? Akhirnya terbongkar, bro, bahwa ya ada nuansa-nuansa bagaimana soal Jokowi ini juga ingin berkuasa. Artinya dengan cara apa? Ya dengan cara membuat partai perorangan. Partai perorangan itu kabarnya dimatangkan. Yang lebih lucunya lagi begitu kan. Lebih lucunya lagi ketika Jokowi ditanya, "Pak, rakyat turun ke jalan ya, mengadili Bapak, mengadili seorang Jokowi." Jawaban Jokowi apa? Jangan-jangan ya orang-orang yang turun di situ ya karena memang dua faktor. Pertama karena kalah pilpres katanya ya. Ini kan agak lucu begitu kan. Agak lucu, bos. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu begitu kan ya yang saya lihat begitu kan bahwa masyarakat turun ke bawah itu akibatnya ya program-program yang dilakukan oleh seorang Jokowi ini tidak begitu maksimal. Diminta pertanggungjawaban di situ. Ini ketika suara rakyat mengadili seorang Jokowi menggema turun ke jalan di situ begitu kan. Salah satunya di Jakarta, ya di Malang, di Jatim dan sebagainya, bahkan di beberapa wilayah. Justru Jokowi mengatakan itu ekspresi karena kekalahan di Pilpres. Apa hubungannya? Bukankah Pilpres itu ya kalau kalah, kalau menang begitu kan? Artinya bagi kami tidak terlalu fanatik. Ya orang ya turun ke jalan itu karena meminta ya Jokowi tanggung jawab masalah soal bagaimana ya yang kemudian menggunakan uang rakyat. Wajar dong. Bagaimana program IKN, bagaimana kereta cepat dan sebagainya, bagaimana dengan yang lain, itu yang diminta pertanggungjawaban. Tapi saya memahami betul bahwa dalam situasi dan kondisi saat ini begitu ketika ketika negara kita lagi seperti ini, jangan cuci tangan. Artinya apa? Artinya ayolah kita bantu sebagai seorang mantan presiden misalnya. Bantulah Pak Prabowo, bagaimana Prabowo untuk bisa ya melaksanakan ya tapang ngutang sana sini. Ya dengan cara itu saya kira Prabowo tidak bisa didekati dengan seorang Jokowi. Karena secara kebijakan ya Prabowo dengan Jokowi itu sudah berbeda. Artinya ya bahwa dalam kebijakan Prabowo mengefisiensi ya IKN dan sebagainya. Kalau Jokowi lebih mengutamakan ngutang. Ini aduh bong ya, ini gimana parah lumah ya. Ini seperti apa partai perorangan itu? Ini komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Orang cerdas tidak membutuhkan waktu lama untuk berubah pikiran. Memang ya satu sisi begitu kan, satu sisi banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa seorang Jokowi ya hanya mencela-menceleh ya. Sekarang ini makan tahu, besok makan tempe. Dan itulah yang kemudian dirasakan oleh masyarakat ya, mencela-menceleh. Dan itu tidak hanya asumsi orang, bahkan ada beberapa politisi yang juga mengatakan bahwa seorang Jokowi itu dalam strategi dan politiknya tidak bisa ditebak. Artinya apa? Artinya sekarang mengatakan ya, besok menjadi tidak. Artinya apa? Tidak konsisten mencela-mencela. Seolah-olah ya ingin mengendalikan sesuatu itu ya harus melalui dirinya. Dan sekarang itu saya kira tidak. Nah, mengapa masyarakat harus turun ke jalan? Dan ini yang kemudian ya menggema begitu di masyarakat. Bahkan begitu kan ya, melaporkan ya keluarga Jokowi dan Jokowi kepada KPK. Ke KPK. Saya kira ini langkah yang baik dari masyarakat akibat ketidakpuasan. Wajar dong begitu kan. Yang diminta pertanggungjawaban. Jadi saya kira
dengan adanya seperti ini masyarakat ya turun ke jalan ya untuk mengadili seorang Jokowi. Nah, sama dengan pertanyaan apa yang kemudian dilontarkan oleh Najwa Shihab di situ begitu. Kenapa jawaban dari seorang Jokowi kok bisa-bisa ya karena akibat persepsinya kalah Pilpres dan sebagainya. Pilpres sudah selesai, tidak menginginkan hal seperti itu. Kenapa? Karena Prabowo sudah menang. Jadi kan agak berbeda begitu kan ya antara Jokowi dan Prabowo. Walaupun Prabowo mengatakan ya harus ya menghormati mantan presidennya karena banyak belajar politik dan itu sudah diakui oleh seorang Prabowo. Nah, ketika Prabowo mengungkapkan seperti itu, saya kira untuk mengadili Jokowi itu agak nihil ya. Kenapa? Karena ya nampaknya begitu kan ya seorang Prabowo di situ begitu masih lebih kental dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Bayangan-bayangan Jokowi masih ada. Ya, coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra ya untuk mengadili seorang Jokowi ya. Yang gue bingung maksud kesel karena kalah Pilpres atau belum move on. Haruskannya ya arahin keselnya ke Prabowo. Tapi kenapa ngerasa orang pada kesel ke dia orang itu? Dia kan nggak butuh Prabowo ya. Dia nggak bantu Prabowo menang Pilpres sama sekali kan? Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Saya kira ngapain untuk kesal kepada Jokowi? Saya kira tidak begitu kan. Seharusnya kesal kepada seorang Prabowo. Yang kita lihat hari ini adalah masalah persepsi orang. Akibat ketidakpuasan ya bagaimana soal IKN yang sekarang ini ya pertanda ada nuansa-nuansa mangkrak dan sebagainya begitu karena anggarannya diblokir dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian diminta pertanggungjawaban. Artinya apa? Gerasa gerusu membuat kebijakan itu sangat tidak tepat sekali begitu. Wajar kalau masyarakat menggunakan menggunakan instrumennya adalah demo dan aksi untuk mengadili Jokowi karena menggunakan menggunakan uang rakyat. Jadi hampir berapa persen begitu? 80% menggunakan APBN kita begitu. Wajar kalau mengadili ini semua nih. Suara adili Jokowi menggema. Jokowi itu ekspresi ya karena kekalahan. Jokowi mengatakan ekspresi kekalahan di Pilpres. Ya bukan soal itu, Bos, ya. Belakangan ini muncul suara dalam demo hingga coretan di tembok soal adili Jokowi beberapa daerah yang marak coretan adili Jokowi tapi sudah dihapus seperti kota Yogyakarta dan Surabaya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Jokowi pun ya buka suara menanggapinya dalam wawancara eksklusif dengan Najwa Shihab. Jokowi menyebutkan suara coretan itu adalah ungkapan ekspresi. Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya itu kan bisa macam-macam kata seorang Jokowi ya. Bahkan yang menurut dia suara dan coretan itu muncul karena ekspresi kekalahan di Pilpres pun bisa juga ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, kata seorang Jokowi. Apakah benar seperti itu? Saya kira juga tidak begitu kan. Rata-rata orang yang kemudian kalah di Pilpres itu ada yang kemudian ya bukan karena kesel kekalahan itu. Yang seharusnya kesel seharusnya kan ke Prabowo begitu, bukan seorang Jokowi. Akibatnya orang-orang turun ke jalan ya terus kemudian mengadili seorang Jokowi yang meminta pertanggungjawaban apakah selama ini 2 periode ya Jokowi memimpin. Apakah ada cawe-cawe untuk membangun karena nafsu politiknya atau nafsu programnya atau nafsu bagaimana begitu kan? Sehingga ya tidak memerhatikan bagaimana situasi dan kondisi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang ada. Coba kita bayangkan, bansos kabarnya, ini kata Pak Luhut begitu kan ya, sebesar 500 triliun begitu kan, separuhnya yang kemudian disalurkan. Dan ini artinya apa? Artinya hukum di era seorang Jokowi begitu kan, nampaknya ya longgar-longgar aja. Tidak ada yang kemudian ada regulasi untuk pemiskinan ini, ditegak ini dan sebagainya. Ya, apakah karena jangan-jangan para pemuja-pemujanya yang bermain atau siapa? Dan itu yang mesti dipertanyakan. Ya coba di tingkat bawah ya mulai dari kepala desa, mulai dari ke bawah begitu kan ya. Ini benar-benar harus ada regulasi yang kemudian bisa menindak orang-orang yang melakukan itu. Jadi saya kira di era Jokowi itu ya aman-aman aja. Ya kita tunggu saja di era Prabowo apakah benar-benar ditindak atau tidak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.